Minasan, konnichiwa. Perkenalkan, aku Tria Pangesti, biasa dipanggil Tria. Mari kita belajar bahasa Jepang bersama. Sebelum kita menghafalkan kosakata dan masuk ke pola kalimat, ada yang harus kita hafal terlebih dahulu, yaitu huruf dasar bahasa Jepang. Di bahasa Jepang ada 3 huruf yang harus kita hafal. Ada hiragana, kemudian katakana, yang ketiga ada kanji dan kanji. Oke, di sini kita akan langsung masuk ke pembahasan kosakata atau kotoba. Kita mulainya dari awal, itu yang paling dasar adalah level N5. N5 itu level bahasa Jepang yang paling dasar. Di sini kita langsung membahas kotoba atau artinya kosakata N5, level N5. Kalau yang udah masuk ke dalam pembahasan kita, berarti kalian udah bisa baca hiragana, katakana ya. Kalau kanji itu nanti next level ya. Oke, level paling dasar dari bahasa Jepang adalah level N5. Kita mau belajar N5 secara cepat, singkat dan efisien ya. Atau berarti kosakata N5 itu biasanya ada 800 kosakata lebih karena banyak. Biar lebih cepat, kita harus ada target. Setiap harinya kita hafalkan kurang lebih 20 kosakata. Nah, di sini aku udah tulisin 20 kosakata. Silakan yang mau dicatat terlebih dahulu. Kalian harus mentarget satu hari harus hafal 20 kosakata. Di sini kosakatanya tidak urut sesuai bab, tapi ini urut sesuai alfabet. Dari sini contohnya au, aimas, terus kedua aida, itu artinya antara ya. Ini ada 20 kosakata, silakan yang mau itu dicatat terlebih dahulu, terus kalian hafalin di rumah. Oke, kalau udah selesai berarti kita bisa langsung masuk ke bab pertama. Oke, minasan, kita langsung masuk ke bab yang pertama. Bab pertama ada pola kalimat. Di sini depannya titik-titik, terus partikel wa. Ini partikel wa ya. Terus titik-titik des, itu menyatakan pernyataan positif. Di sini bisa subjek, bisa topik kalimat ya. Partikel wa itu untuk menjelaskan depan ini siapa, ini adalah apa gitu ya. Langsung kita ke contoh aja biar tidak bingung. Contohnya yang pertama ada watashi wa Toria des. Kalau pernyataan positif itu menggunakan des. Watashi wa Toria des. Yang berarti saya adalah Tria. Wa bisa diartikan adalah atau tidak berarti. Seperti is dalam bahasa Inggris, bisa adalah atau tidak berarti. Terus kita masuk ke contoh yang kedua. Ada di sini ada ano hito wa isha des. Apa tadi? Ano hito wa isha des. Artinya orang itu adalah dokter. Aku kasih contoh lagi, satu kali lagi ya. Yang gampang aja, misalkan pakai watashi. Watashi itu saya ya. Watashi wa. Misalkan di sini ada can you say des. Berarti watashi wa can you say des, yang berarti saya adalah peserta apa? Can you say itu apa, minasang? Peserta magang. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan pola kalimat pertama, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti akan aku jawab di video berikutnya. Oke, minasang, kita lanjut ke pola kalimat yang nomor 2. Ini masih bab 1 ya. Nah, contoh kalau pola kalimat yang pertama tadi pernyataan positif. Sedangkan kalau pola kalimat yang nomor 2 ada pernyataan negatif. Kalau pola kalimat pernyataan positif itu menggunakan tadi des. Kalau negatif menggunakan dewa ari masen atau ja ari masen, yang berarti bukan. Atau negatif ya, pernyataan negatif. Kita langsung ke contoh aja. Contohnya yang pertama ada watashi wa Toria dewa ari masen. Tadi kan watashi wa Toria des. Nah, sekarang kita buat
ke pernyataan negatif jadi watashi wa toriya dewa arimasen. Atau kita ada lagi, kalau dewa arimasen itu untuk formal, kalau ja arimasen untuk non formal. Artinya saya adalah bukan Tria. Ini adalahnya bisa tidak ditulis karena tadi wa itu bisa berarti adalah atau tidak berarti kayak is dalam bahasa Inggris ya. Jadi misalkan saya bukan Tria, jadinya watashi wa toriya dewa arimasen. Terus kita lanjut ke contoh nomor 2 biar kalian tidak bingung ya. Di sini ada contohnya oto-sang wa. Ini oto-sang itu artinya ayah. Oto-sang wa sensei dewa arimasen atau sensei ja arimasen. Berarti artinya ayah bukan guru. Oh ya, aku kasih tahu trik cara mengartikan bahasa Jepang itu bagaimana. Kita fokus ke partikel wa. Fokus ke partikel wa, terus sebelum partikel wa itu ada apa? Itu diartikan nomor 1. Diartikan nomor 1, ini kan oto-sang, berarti yang diartikan ini dulu ya, oto-sang, artinya ayah. Terus partikel wa-nya juga mau diartikan atau tidak diartikan, tetap dihitung urutannya ya. Berarti ini nomor 2, berarti ayah adalah. Ini bisa ditulis atau tidak ya. Ininya ayah, terus wa ya. Ayah adalah, terus nomor 3-nya. Dari paling belakang 3, 4. Jadi ayah adalah bukan guru atau ayah bukan guru. Nah, aku kasih contoh satu lagi yang pernyataan negatif. Misalkan ganti saya, misalkan watashi wa terus gakusei dewa arimasen. Watashi wa gakusei dewa arimasen. Gakusei di sini mahasiswa ya. Gakusei berarti mahasiswa. Nah, kita mengartikannya bagaimana? Fokus ke partikel wa. Depan sebelum partikel wa berarti ada ini, berarti ada saya, watashi berarti saya ya, nomor 1 ya. Berarti ini saya. Nah, ini adalah bisa nomor 2 kan? Bisa ditulis atau tidak? Misalkan tidak ditulis nih. Oke, next. Kita lanjut ke dari belakang. Dewa arimasen itu artinya bukan. Berarti saya bukan, terus ini ke 4. Ini kan 3, 4. Bukan mahasiswa. Oh ya, minasan, kalian ada yang mau ditanyakan atau enggak pernyataan negatif? Bedanya pernyataan negatif dan pola kalimat pernyataan positif. Tadi kalau positif pakai des, kalau negatif berarti dewa arimasen atau ja arimasen. Contohnya ada di sini ya. Terus di sini kan ada tambahan kosakata. Kenapa kosakata ya? Kosakatanya tadi tidak berhubungan dengan bab 1. Karena kosakata di N5 itu ada 800 kata lebih, sekitar segitu. Jadi kalian harus target setiap harinya itu hafal 20 kosakata yang tadi aku berikan, yang aku catat di papan tulis. Terus ini kalau setiap bab itu pasti ada kosakata baru, kalian tambah ya. Di sini kan aku udah ada arti bahasa Indonesianya. Contoh, nih oto-sang, berarti artinya ayah. Berarti kalian nambah 1 kosakata. Kemudian ada sensei. Sensei itu artinya guru, nambah lagi tuh kosakata. Berarti setiap hari itu kalian belajarnya selalu berkembang dan bertambah ya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Nanti aku akan respon dengan video secara rinci biar lebih jelas lagi. Minasang, kita mau bahas pola kalimat yang nomor 3. Ini masih di bab pertama ya, bab 1. Kalau di sini pola kalimat yang nomor 3 itu untuk kalimat tanya, untuk menanyakan ya nih. Apakah titik-titik adalah titik-titik? Di sini kan pola kalimat yang positif itu titik-titik, partikel wa, titik-titik, des. Nah, kalau untuk kalimat tanya, kita cuma nambahkan ka. Jadinya des ka gitu ya. Terus misalkan kita jawabannya positif. Tadi kalau positif berarti titik-titik, partikel wa, titik-titik, des itu positif. Tapi karena positif berarti iya, depannya ditambahi hai, itu artinya
Iya, berarti kalau pernyataan positif berarti hai, titik-titik, titik-titik dash ya. Kalau pernyataannya jawabannya negatif, berarti kan berlawanan dengan pertanyaan. Berarti menggunakan dewa arimasen atau ja arimasen, tapi depannya kita bumbui dengan iye, itu artinya tidak. Kita langsung ke contoh aja biar tidak bingung. Contohnya ini percakapan antara A dan B. A menanyakan sesuatu kepada B. Contoh Ana tawa. Ana tawa. Can you say desu ka? Nah, apakah kamu peserta magang? Karena ini kalimat tanya ditambahi ka. Aslinya dari pernyataan positif. Ana tawa. Can you say desu? Berarti kamu adalah peserta magang. Karena ini untuk kalimatannya ditambahi kak. Jadi apakah kamu peserta magang? Misalkan jawabannya kita benar, jawabannya positif, berarti menggunakan yang ini ya, yang hai. Watashi wa kenkyusei desu. Pernyataan positif menggunakan desu. Ini positif, ini negatif. Nah, berarti ya, saya peserta magang. Terus kalau kita jawabannya negatif, kan nggak semua yang ditanyakan itu selalu benar. Berarti kita jawabannya negatif atau yang ditanyakan itu tidak benar ya. Pakainya iye. Ini iye artinya tidak. Terus watashi wa kenkyusei dewa arimasen. Berarti saya bukan peserta magang. Kalau untuk kalimat tanya itu mudah ya minasang, hanya dibumbui dengan ka. Jadi untuk pertanyaan positif deska, kalau untuk nanyakan sesuatu negatif dewa arimasen deska. Tapi kalau untuk bertanya tapi menggunakan pernyataan negatif itu biasanya jarang. Jadi langsung ke pernyataan positif ditambah ka biasanya. Ini contoh. Contoh kan anatawa kenkyusei deska. Ini aku kasih contoh lagi ya. Ini A. Misalkan Ana tawa sensei desu ka? Tadi sensei itu guru, berarti apakah kamu guru? Misalkan jawabannya iya, berarti menggunakan hai. Terus yang ditanyakan kamu, berarti yang kamu pasti jawabnya berarti langsung saya ya, nggak mungkin kamu lagi, tidak mungkin ya, berarti wata siwa sensei desu. Oke, minasang kita lanjut ke pola kalimat yang nomor 4. Pola kalimat nomor 4 di sini ada menggunakan partikel mo yang berarti juga. Di sini berarti juga ataupun ya. Berarti di sini harus ada dua pernyataan, dua kalimat. Contohnya di sini kan menggunakan pertama nani-nani wa nani-nani des. Atau nani-nani wa nani-nani dewa arimasen di sini ya. Oke, aku tulis dulu dewa arimasen. Terus misalkan atas positif berarti yang kedua berarti juga positif. Contohnya di sini langsung yang pertama positif contoh, yang kedua negatif. Contoh negatif yang pertama watashi wa kenkyusei desu. Berarti saya adalah peserta magang. Nah, di sini kan ada dua pernyataan yang sama. Berarti yang ke bawah itu nggak pakai partikel wa. Pertama menggunakan partikel wa, yang kedua menggunakan partikel mo. Contohnya Teguh Sangmo kenkyusei desu. Berarti saudara Teguh juga peserta magang. Watashi wa kenkyusei desu. Teguh Sangmo kenkyusei desu. Seperti itu ya minasang. Jadi yang pertama partikelnya wa, yang kedua mo karena sama-sama artinya juga ataupun. Terus kita ke contoh yang negatif. Yang kedua ada di sini ada watashi wa sensei dewa arimasen. Artinya saya bukan guru. Terus Riri Sangmo sensei dewa arimasen. Yang berarti saudara Riri juga bukan guru. Di sini saudara Riri juga bukan guru. Oke, minasang, pola kalimat bab 1 kita
jelaskan sampai di nomor 4 aja, kita lanjutkan besok karena masih ada 4 pola kalimat. Oke, sampai sini saya minta maaf kalau ada salah dan kurangnya karena saya juga masih belajar. Terus kalau ada yang mau ditanyakan atau mau dikasih kritik dan saran, kalian tinggal komentar saja ya. Kami dengan senang hati menerima kritik dan saran dari teman-teman semua. Oke, minasan, konnichiwa.